Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tiang Mistik yang akan membawamu masuk ke dunia lain. Malam ini, kita akan menyusuri kisah kelam dari Balaraja, Kabupaten Tangerang, tentang sosok perempuan yang meninggal tak wajar dan arwahnya dipercaya masih bergentayangan di hutan jati. Bagian kedua. Jangan matikan lampu, dan jangan dengarkan sendirian. 3 hari setelah pertemuannya dengan Asep, Dedi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Balaraja. Dengan wajah muram dan tubuh tampak lelah, ia dibonceng Asep melewati jalanan yang dahulu sangat dikenalnya. Sepanjang perjalanan, Dedi nyaris tak bicara. Ia hanya memandangi jalan dan pepohonan di sisi kiri kanan, seakan memutar ulang semua kenangan kelam dalam pikirannya. Ketika mereka tiba di hutan jati, suasana mendung menambah rasa mencekam. Asep memarkir motor di tepi jalan dan mengajak Dedi untuk berjalan kaki menuju lokasi kecelakaan yang dulu disebut warga sebagai titik penampakan. Dedi menatap tempat itu dengan mata berkaca-kaca. Disinilah aku tinggalkan dia. Aku dengar dia panggil namaku. Tapi aku terlalu takut. Terlalu egois, bisiknya pelan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang meski tidak ada tanda-tanda badai. Daun-daun jati berguguran. Dan suara tangisan samar terdengar dari dalam rimbun pepohonan. Dedi menoleh ke arah suara itu. Sosok perempuan berbaju putih tampak berdiri di kejauhan, tepat di tengah jalan setapak. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya samar tertutup kabut, namun aura kesedihan terasa begitu kuat. Dengan langkah gemetar, Dedi maju perlahan. Ia menunduk dalam-dalam dan berkata lirih, "Lilis, maafkan aku. Aku pengecut. Aku telah membuatmu menderita. Aku datang sekarang bukan untuk lari lagi, tapi untuk menebus kesalahan." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Namun udara di sekitar seketika menjadi hening, seolah seluruh hutan menunggu jawaban. Saat Dedi selesai mengucap permintaan maafnya, sosok perempuan itu tetap berdiri diam. Kabut perlahan semakin menebal, membungkus hutan jati seperti tirai gaib. Asep yang berdiri tak jauh di belakang Dedi merasakan tekanan yang sangat kuat di dadanya, seolah hawa tak terlihat sedang menguji ketulusan mereka. Lalu, dari dalam kabut, terdengar suara lirih, "Kenapa kau biarkan aku sendiri?" Suara itu menggema pelan, serak, namun penuh luka. Dedi berlutut dan menangis. Sesuatu yang mungkin belum pernah ia lakukan sejak kejadian tragis itu. "Aku pengecut, Lilis, tapi aku ingin kau tahu. Sejak malam itu, hidupku gak pernah tenang. Aku dihantui rasa bersalah setiap hari. Aku rela lakukan apapun, asal kau bisa tenang." Tiba-tiba, sosok putih itu melangkah mendekat. Wajahnya mulai terlihat jelas, pucat, penuh luka, namun tidak semengerikan seperti cerita warga. Justru yang tampak adalah kesedihan yang dalam, tatapan yang hampa dari perempuan yang merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Lilis menatap Dedi cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan, lalu membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh Dedi. Tak lama setelah itu, sosok Lilis memudar perlahan, seperti embun yang menghilang di sinai mentari pagi. Kabut pun berangsur reda, dan hutan kembali tenang. Tidak ada lagi suara tangis, tidak ada lagi desiran angin aneh. Hanya keheningan, namun kali ini, bukan keheningan mencekam, melainkan seperti pertanda bahwa beban yang lama menggantung di antara dunia manusia dan arwah telah sedikit terangkat. Dedi terduduk lemas di tanah. Ia menatap langit yang mulai terbuka. Awan-awan mendung perlahan bergeser. "Dia sudah memaafkan aku," katanya lirih. Asep hanya mengangguk, ikut merasakan kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Tapi dalam hatinya, ia sadar, ini belum sepenuhnya berakhir. Setelah kejadian di hutan jati, Dedi memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah Pak Ujang. Malam-malamnya tak lagi dipenuhi mimpi buruk, namun ia tetap merasa seolah diawasi. Sementara itu, Asep tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa masih ada sesuatu yang belum tuntas. Ia kembali mengunjungi makam Lilis, kali ini sendirian, membawa bunga melati yang baru dipetik dari halaman rumah neneknya. Saat ia tiba di makam, ia mendapati sesuatu yang tak biasa. Tanah di pusara Lilis tampak seperti baru digali lalu diratakan kembali. Tidak ada tanda-tanda bekas binatang atau manusia yang mengusik, tapi tanahnya basah dan berbau bunga yang menyengat. Asep merinding, namun tetap menaruh bunga dan membaca doa, berharap Lilis benar-benar tenang. Malamnya, Asep bermimpi kembali. Dalam mimpinya, Lilis berdiri di tengah pemakaman, namun kali ini dengan wajah yang lebih damai. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap Asep dan tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah sebuah pohon tua di samping pusara. Ketika Asep mendekati pohon itu, ia melihat sebuah kotak kayu kecil tertanam di akarnya. Saat dibuka, terdapat surat lusuh dan sebuah kalung berinisial D dan L. Keesokan paginya, Asep nekat kembali ke makam untuk memeriksa pohon itu. Setelah menggali dengan tangan kosong di bawah akar yang ia lihat dalam mimpi, ia benar-benar menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada surat yang ditulis tangan, bertanggal seminggu sebelum kecelakaan. Surat itu berisi curahan hati Lilis tentang ketakutannya akan ditinggal, dan bahwa ia merasa Dedi mulai berubah sejak mengenal perempuan lain. Asep membaca surat itu dengan hati bergetar. Ternyata, rasa sakit yang dibawa Lilis ke alam gaib bukan hanya karena kematian, tetapi juga karena cinta yang dikhianati jauh sebelum ajal menjemput. Kini semuanya lebih jelas. Pengkhianatan itu tak hanya menghancurkan tubuhnya, tapi juga jiwanya. Setelah membaca surat Lilis, Asep merasa hatinya berat. Ia tidak menyangka bahwa di balik kisah tragis itu, tersimpan luka batin yang lebih dalam, tentang cinta yang dipermainkan, tentang janji yang dikhianati. Kalung berinisial D dan L, yang ditemukan bersama surat seolah menjadi saksi bisu atas hubungan yang dulu penuh harapan namun berakhir dalam nestapa. Asep menunjukkan kotak kayu itu kepada Dedi. Saat melihat kalung dan membaca surat tersebut, Dedi menangis terisak. Aku memang sempat tergoda. Sep, aku dekat dengan perempuan lain. Tapi aku masih sayang sama Lilis. Aku cuma pengecut. Aku nggak berani mengakhiri atau memperjelas semuanya, ucapnya sambil gemetar. Rasa bersalah itu kini terasa lebih nyata dan menghantam kesadarannya seperti badai. Malam itu, Dedi meminta izin pada Asep untuk mengunjungi makam Lilis seorang diri. Dengan membawa bunga dan kalung yang dulu ia berikan, Dedi berdiri di depan pusara, lalu membaca surat balasan yang ia tulis sendiri. Di dalamnya, ia meminta maaf dengan jujur, mengakui semua kesalahannya, dan mendoakan agar Lilis mendapatkan ketenangan di sisi Tuhan. Tak lama setelah ia selesai membaca surat itu, angin sepoi melintas lembut di antara pohon bambu. Dedi mengaku merasakan sentuhan hangat di bahunya, seperti belayan yang lembut. Ia pun menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa Lilis benar-benar telah hadir, dan akhirnya melepaskannya. Sejak malam itu, hutan jati tak lagi ramai diperbincangkan soal penampakan. Warga yang melintas malam hari pun tak lagi mendengar tangisan, tak lagi mencium bau melati yang menusuk. Seolah sesuatu yang telah lama terpenjara, akhirnya dibebaskan. Beberapa minggu setelah kejadian itu,
Dedi memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di Ciledug dan menetap sementara di Balaraja. Ia mulai aktif di masjid lingkungan, membantu kegiatan sosial, dan menata ulang hidupnya dengan cara yang lebih tenang. Bagi sebagian orang, ini mungkin bentuk pelarian, tapi bagi Dedi, ini adalah bentuk penebusan, sekaligus penghormatan terakhir untuk Lilis. Asep, yang selama ini hanya berniat berlibur, akhirnya pulang ke kota dengan membawa pengalaman yang mengubah pandangannya tentang hidup dan kematian. Ia tak lagi menganggap kisah-kisah mistis sebagai sekadar cerita seram, tapi juga sebagai warisan emosi yang belum selesai, suara dari masa lalu yang belum sempat didengar. Hutan jati di Balaraja kini kembali seperti biasa. Tak ada lagi cerita tangisan atau penampakan perempuan berambut panjang. Tapi beberapa warga percaya, jika seseorang berjalan di sana dengan hati bersih dan niat baik, mereka akan mencium wangi melati yang lembut, bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai ucapan terima kasih. Dan di salah satu sudut makam tua, terdapat dua benda yang terkubur berdampingan. Surat terakhir dari Dedi dan kalung, D dan L, yang dulu menjadi simbol cinta mereka. Tak ada nisan tambahan, tak ada tanda khusus. Tapi mereka yang tahu, mengerti, di sanalah cinta yang tersesat akhirnya menemukan jalannya pulang. Itulah kisah malam ini. Jika kamu masih merasa ada yang mengawasi dari belakang setelah menontonnya, mungkin kamu bukan satu-satunya yang mendengarkan. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah selanjutnya, yang mungkin lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.